Tangisan pilu seorang anak pecah meratapi kepergian sang ayah yang tewas dikeroyok massa di Tabanan karena ia diduga mencuri ayam demi menyambung hidup keluarganya. Kini sang istri dan 3 anaknya harus kehilangan tulang punggung keluarga akibat vonis hukum rimba yang tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Tangis gadis kecil ini begitu menyayat hati ketika melihat sang ayah, warga Buleleng, Bali sudah terbujur kaku karena menjadi korban pengeroyokan warga. KD kedapatan mencuri seekor ayam aduan milik seorang warga di Kabupaten Tabanan pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Sang istri dan 3 anaknya kini tak lagi memiliki tulang punggung karena dijatuhi hukuman lewat pengadilan hukum rimba. Istri korban mengungkapkan pekerjaan korban tidak tetap. Dalam 3 hari terakhir suaminya tidak pulang karena berusaha mencari penghasilan di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. Ya, tulang punggung keluarga dia. Apa pekerjaan keseharian dari suami ibu? Kadang-kadang mau buruh, mulatan ini menganyam, Pak. Dia mulai gai, Pak. Dia bekerja lagi. Menurut pihak desa setempat, korban tergolong keluarga kategori desil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, sebagai tulang punggung keluarga dalam kehidupan dan masa depan anaknya. Keadaan korban itu sudah masuk kategori desil 2, yang dimana desil 2 itu merupakan masyarakat miskin, Pak. Polres Tabanan kini telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami juga melakukan pemeriksaan dengan total 18 saksi sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa untuk saat ini menetapkan 5 orang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres sebagai tersangka. Saat ini Polres Tabanan menangani 2 perkara sekaligus, yakni dugaan tindak pidana pencurian yang ditangani Polsek Baturiti, serta dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Jadi pemirsa, emosi warga yang membumbung tinggi membuat hukum jalanan mengalahkan akal sehat. Pertanyaannya, mengapa orang-orang bisa berubah menjadi sangat brutal pada saat berada di dalam kerumunan? Kita akan tanyakan bersama psikolog forensik Reza Indragiri, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mas Reza, jadi sebenarnya kalau kita bahas dari sudut pandang psikologis, apa saja sih sebenarnya faktor yang bisa membuat seseorang dalam kerumunan itu mudah sekali tersulut emosinya sampai mau melakukan tindakan kekerasan? Acap kali kita menganggap aksi main hakim sendiri atau vigilante itu sebagai perilaku yang irasional. Ketika orang-orang kehilangan akal sehatnya, gelap mata. Tetapi saya memandang bahwa vigilante boleh jadi hingga derajat tertentu justru mengindikasikan betapa akal sehat manusia itu berjalan. Kenapa? Karena kita selalu mengatakan bahwa vigilante itu berbanding terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka hitung-hitungan di atas kertas aksi vigilante akan marak. Nah, kalau begitu simpulannya, maka sekali lagi itu justru penanda bahwa akal sehat manusia itu berjalan. Menyadari bahwa ternyata otoritas penegakan hukum tidak bisa bekerja secara efektif, tidak memunculkan efek jerah sekaligus efek tangkal, tidak datang cepat dan tidak juga bekerja secara konsisten, maka masyarakat kemudian mencari solusi mereka sendiri, yaitu dengan menerapkan hukum rimba. Nah, mencari solusi itu bukankah itu merupakan manifestasi dari bekerjanya akal sehat manusia? Oleh karena itu, alih-alih meninjau masalah vigilante semata-mata sebagai sebuah reaksi emosional masyarakat terhadap terkoyaknya rasa aman, barangkali kita juga perlu meninjau
bahwa vigilante sekali lagi merupakan perwujudan betapa manusia berusaha untuk mengerahkan akal warasnya guna menyelesaikan masalah, guna mengompensasi kerja otoritas penegakan hukum yang dinilai tidak begitu efektif. Oke, tapi Mas Reza, pada saat pertama kali kasus ini terjadi, kasus apapun itu, kan ada yang namanya probability kesalahpahaman di dalam situ. Bagaimana masyarakat kemudian mudah sekali terpicu emosinya sehingga menghakimi di tempat terlepas dari apapun dampaknya nanti? Kalau sesaat lalu saya meninjau bahwa aksi vigilante atau hukum rimba itu memiliki relasi yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum, ternyata studi-studi lain menemukan bahwa tindakan main hakim sendiri itu lebih ditentukan oleh faktor situasional. Misalnya, jenis kejahatan apa yang menjadi sorotan masyarakat? Dalam riset itu diketahui bahwa misalnya aksi-aksi kejahatan seksual akan kemudian direspon oleh publik dengan memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melakukan penghakiman. Tapi beda kalau kita bicara tentang kecelakaan lalu lintas, menabrak seseorang sampai meninggal dunia, ternyata masyarakat tidak memberikan lampu hijau, tidak memberikan approval bagi dilakukannya aksi vigilante. Nah, itu faktor situasi, bahwa kalau kita bawa ke dalam konteks perbincangan kita pagi ini, bahwa ternyata aksi maling, kejahatan instrumental, kejahatan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, tampaknya memang akan direspon dengan tempo cepat lewat aksi vigilante. Itu menandakan masyarakat tidak memberikan restriksi terhadap dilakukannya aksi-aksi main hakim sendiri terhadap siapapun yang diduga telah melakukan kejahatan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat juga menurut riset diketahui memberikan tepuk tangannya bagi aksi main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku yang tidak pernah dihukum. Kalau masyarakat tahu bahwa orang ini pernah dihukum, masyarakat akan enggan untuk melakukan aksi vigilante. Itu menandakan bahwa masyarakat juga sekali lagi membaca di mana gerangan kerja otoritas penegakan hukum. Ketika otoritas penegakan hukum dianggap hadir, bekerja secara cepat dan konsisten, masyarakat tidak akan terdorong sedemikian hebat untuk kemudian menjadi polisi partikelir, alias melakukan tindakan menjadi polisi iya, menjadi jaksa iya, menjadi hakim iya, menjadi eksekutor pun iya. Oke. Mas Reza, dalam kasus di Tabanan, pada akhirnya polisi sudah menetapkan tersangka pelakunya, kemudian ditahan ada 5 orang. Nah, dengan konsekuensi seperti ini pada saat sudah melakukan hukum rimba seperti itu, kemudian menimbulkan ada 1 korban tewas, itu masyarakat tidak takut dengan yang namanya resiko ditangkap oleh polisi dan ikut dalam proses hukum karena tindakannya? Perkiraan saya masyarakat tidak akan takut. Kegemparan akibat peristiwa ini tidak akan membuat masyarakat akan berpikir ulang sebelum mereka melakukan aksi vigilante. Kenapa? Menurut riset juga diketahui bahwa betapapun ini perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah, dan para pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, tetapi diketahui bahwa ternyata aksi vigilante hingga derajat tertentu memunculkan efek positif. Misalnya, bahwa di lingkungan setempat, di lingkungan tempat terjadinya aksi vigilante itu akan muncul deterrence effect. Baik deterrence effect yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung adalah membuat para pelaku akan jera sehingga tidak mengulangi perbuatan mereka. Apalagi kalau kemudian pelaku sampai kehilangan nyawa. Dan efek deterrence yang tidak langsung adalah ketika masyarakat menyaksikan kengerian sedemikian rupa sehingga masyarakat juga tidak meniru perbuatan serupa. Ini salah satu apa boleh buat, harus saya katakan manfaat tanda petik positif yang kemudian bisa masyarakat peroleh lewat aksi vigilante. Tambah lagi, lewat aksi main hakim sendiri itu, kepada masyarakat sendiri disodorkan sebuah potret nyata bahwa ternyata mereka solid, mereka kompak, mereka punya kebersamaan, kendati kebersamaan itu sifatnya melanggar hukum. Satu lagi, tanda petik manfaat dari vigilante, bahwa aksi semacam ini patut dipandang sebagai upaya masyarakat, betapapun salahnya, untuk memastikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun di kampung mereka yang vakum hukum. Upaya untuk menciptakan ketertiban, mendatangkan kepastian hukum, bahkan mungkin mendatangkan keadilan, ternyata tidak harus menunggu sampai otoritas penegakan hukum itu datang. Tapi masyarakat bisa mengerahkan diri mereka sendiri, kendati sekali lagi harus saya tandaskan ini merupakan sebuah perbuatan yang salah. Itu satu hal. Menjadi penjelasan mengapa perkiraan saya masyarakat tidak akan serta-merta berhenti pasca kita melakukan perbincangan tentang peristiwa ini.
Baik. Yang kedua adalah di sekian banyak tempat, di sekian banyak satuan wilayah, ada potret-potret bagaimana otoritas penegakan hukum memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melakukan aksi main hakim sendiri atau vigilante. Kalau otoritas penegakan hukumnya ternyata bersikap atau bersuara sedemikian rupa, maka kita bisa bayangkan bagaimana penafsiran dan kemudian perwujudannya di masyarakat. Baik, jadi itu pemirsa penjelasan dari Mas Reza Indragiri soal bagaimana dari sisi faktor psikologis orang yang dalam kondisi kerumunan massa bisa melakukan tindakan hakim sendiri. Mas Reza, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.